Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang bersama seorang narasumber. Ia bernama Pak Arya atau yang biasa dipanggil Mas Ban. Ya Mas ya? Ya. Beliau ini adalah sosok seorang panutan yang mungkin buat saya itu adalah orang yang superhero gitu. Jadi gini, beliau adalah seorang guru dan mungkin saya akan sedikit berbincang-bincang pada Mas Ban terkait apa itu COVID-19, apa itu dampak dari COVID terhadap bidang pendidikan. Kalau superhero ntar gue direkrut sama Marvel. Gak apa-apa Mas. Ya, jadi intinya tuh saya ingin sedikit berbincang-bincang terkait Ya. apa yang beliau rasakan. Mas, mungkin bisa diceritain nih Mas, bagaimana sih perasaan siswa atau bagaimana cara mengajar siswa itu yang baik dan benar menurut versi Mas sendiri? Oke. Pakai gua lu aja ya, Iya. santai aja ya. Gua guru, gua ngajar belum lama sih, baru sekitar 4 tahun. Gua udah pernah pindah sekolah dan gua punya cara pendekatan yang beda mungkin dengan guru-guru lain, pendekatan dengan anak, karena menurut gua anak zaman sekarang itu beda karakternya, beda-beda. Mereka memerlukan cara pendekatan yang khusus gitu. Anak-anak sekarang soalnya nggak bisa nih kita kasih tahu, kita bentak, kita kerasin, itu mereka nggak bisa nurut, Memberontak ya Mas? memberontak. Tuh, makanya harus ada strategi khusus bagi guru-guru supaya bisa menaklukkan mereka gitu. Mungkin kalau Mas sendiri nih strateginya itu strategi yang seperti gimana? Kalau gue sih lebih ke pendekatan persuasif ya. Jadi gue memposisikan diri gue ini sebagai teman mereka, sebagai kakak mereka, sebagai sahabat mereka, dimana mereka supaya nyaman dulu sama gue. Nah, kalau udah nyaman kan kita gampang memberikan materinya gitu kan. Memberikan materi juga jangan kaku gitu. Pakai bahasa yang mereka pahami, yang mereka mudah pahami. Lalu kadang di kelas kita harus membuat jokes gitu supaya mereka tetap tertawa gitu kan. Ya supaya cair aja suasana di dalam kelas gitu. Kan sekarang kan ini kan lagi pandemi COVID-19 nih Mas ya. Ada gak sih perasaan kangen gitu buat ketemu sama siswa-siswa gitu? Kangen lah. 2 bulan ya? Iya 2 bulan ini 2 bulan. Kangen gitu ngelihat mereka lari-lari pada ngumpul di lorong kelas, pada jajan di kantin, atau mereka yang setiap hari Senin pada suka bolos loncat pagar kalau upacara kan. Ketika sebelum jam pulang sekolah mereka udah pada pulang gitu. Kangen gitu nanganin anak-anak kayak gitu, melihat senyum mereka gitu kan. Kangen banget. Dan anak-anak juga ya banyak yang ngechat, Pak kangen pengen sekolah, ya semuanya sama lah gitu. Ini Mas, bicara dampak dari COVID-19 nih. Ya. Mungkin ada nggak sih dampak dari COVID-19 di bidang pendidikan? Ada. Ya ini buktinya saya di rumah sekarang. Artinya sekolah nggak dibuka, siswa-siswa dirumahkan, belajar di rumah, dan ini sangat menghambat proses kegiatan belajar mengajar gitu, yang harusnya kita laksanakan di sekolah. Jadi Mas, bicara soal tadi ya bidang pendidikan nih, yang pembelajaran dari rumah, itu menurut Mas sendiri itu efisien atau enggak sih? Mungkin kurang ya, efisien ya. Soalnya kita tidak memiliki kesiapan yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Itu. Terlebih yang saya rasakan itu di daerah saya, anak-anaknya itu banyak yang memiliki kendala dalam melakukan pembelajaran di rumah. Gitu. Mungkin Mas, kalau misalnya tadi kan si Mas bilang ada kendala ya, itu kendalanya itu kendala seperti apa yang dirasakan selama pembelajaran jarak jauh? Banyak, dari yang anaknya nggak punya handphone, terus ada anak yang punya handphone tapi sinyalnya nggak support karena beberapa guru melakukan pembelajaran melalui online.
ya. Terus selain itu ada handphonenya, ada sinyalnya, mereka nggak mampu beli kuota. Karena apa? Karena ketika di rumah uang jajan mereka dipotong oleh orang tuanya. Karena orang tuanya juga banyak yang bekerja dan banyak yang di-PHK juga, gitu. Jadi banyak sekali lah kendalanya, dan itu menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Mungkin ini Mas, kan tadi kan si Mas bilang kan itu banyak kendala ya dari siswa. Mungkin Mas dari seseorang guru gitu, ada nggak sih buat keringanan buat mereka gitu yang banyak gitu kendalanya buat proses belajar mengajar? Kalau gue pribadi sih, gue tidak ingin memberatkan ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, itu mempengaruhi psikologis siswa loh. Jangan sampai anak makin terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru. Gue tetap memberikan tugas, gitu. Cuman gue tahu gitu loh kondisi mereka seperti apa. Jadi gue memberikan tugasnya tidak yang dibenturkan dengan kondisi mereka. Jadi fleksibel aja lah, gitu. Tetap masih tugas melalui WhatsApp misalkan, nggak harus online melalui aplikasi apa gitu. Itu kan mereka perjuangannya. Memang ada yang mengerjakan, cuma kan tidak semua siswa melakukan hal itu, melakukan pembelajaran online. Khawatirnya nanti nilai di akhir mereka yang susah, gitu kan. Ada misalkan anaknya pintar nih kalau di sekolah, tapi gara-gara dia nggak punya handphone, gara-gara di rumahnya nggak ada sinyal, dia nggak punya nilai. Kasian juga, gitu. Jadi gue lebih fleksibel aja lah. Masih tugas aja, cuman fleksibel aja gitu. Ya Mas, ini kan tadi kan ngomongin teknis nih. Sekarang kita bicara sarana prasarana ya. Mungkin sarana prasarana di Indonesia nih, menurut Mas itu sudah mensupport pembelajaran proses jarak jauh atau belum Mas? Ya, kalau masih ada keluhan di bawah berarti belum. Buktinya siswa-siswa gua masih kesulitan dalam melakukan pembelajaran online atau jarak jauh ya. Artinya belum ada sarana prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah gitu. Kecuali pemerintah kerjasama dengan pihak operator seluler misalkan, ke setiap kampung ada satu tower misalkan gitu kan, itu ya mungkin bisa terbantu. Mungkin ini Mas, tadi bicara soal sarana dan prasarana nih, mungkin ada nggak sih dari pemerintah itu membantu misalkan kayak kasih uang kuota atau SPPD dipotong atau bagaimana? Ada nggak yang selama ini dirasain? Kalau ngasih uang buat kuota enggak mungkin ya. Kalau gue sih nggak dengar, tapi kayaknya enggak juga. Tapi SPP kan kalau di sekolah negeri juga nggak ada, nggak dipungut. Ya. Jadi memang nggak ada beban sih untuk anak sekolah gitu. Mungkin beberapa sekolah ada yang masih memungut SPP, ya. Dan sepertinya dalam masa pandemi ini SPP itu dihentikan karena mereka juga nggak sekolah kan, ya. Kalau nggak sekolah berarti nggak menggunakan fasilitas sekolah buat apa bayar SPP gitu. Tapi ini Mas, dari yang beberapa sekolah sih kebanyakan SPP itu tetap jalan. Tetap jalan ya? Iya. Iya, memang ada. Cuman ya itu tadi, kalau mereka nggak sekolah ngapain bayar SPP? Ya, cuman ntar kalau nggak dibayar-bayar kampus nggak bisa bangun, sekolah nggak bisa bangun. Lalu mahasiswa ya, kampus ya? Ya Mas nih, kalau bicara soal ini Mas, ada nggak sih aturan yang mengatur tentang ini Mas, tentang apa itu Sarana. Iya mungkin sarana prasarana. Kalau kaitannya sarana prasarana di sekolah itu kaitannya dengan dana BOS. Dana operasional sekolah. Nah, dana operasional sekolah ini itu dialokasikannya untuk kegiatan belajar mengajar, pengembangan guru, potensi guru, terus pembelian pengadaan alat multimedia, lalu honor guru itu sesuai Permendagri nomor 8 gitu ya. Cuman kalau untuk belajar online kayak gini kayaknya gimana ya, alokasi dana bos juga bingung juga gitu. Soalnya untuk honor aja sampai sekarang nggak ada turun. Berarti belum
ketemu ya jalan tengahnya gitu. Gimana caranya buat kita ngebantu dia? Ya kalau gua sih ke anak-anak caranya ya tetap nyemangatin mereka. Karena gini loh, ini anak-anak sekolah belajar di rumah udah 2 bulan ya, Iya kurang lebih. 2 bulan ya. Mereka jenuh loh, jenuh. Iya sama mas, saya yang saya rasakan itu begitu jenuh. Ada anak gua, murid-murid gua yang kadang suka curhat ya, ngechat, Pak saya mah mending kerja aja kalau kayak gini mah, nggak usah sekolah. Gimana kalau udah kayak gitu? Ya gua jawab, lu mau kerja apa? Gitu kan? Memang ada hari gini perusahaan buka lowongan lagi masa pandemi kayak gini kan, nggak apa-apa Pak, saya mau jualan aja apa kayak gitu. Sekolah enggak katanya. Nah kan artinya kebijakan belajar di rumah ini kan menimbulkan beberapa efek gitu yang perlu diketahui oleh pemerintah gitu. Pemerintah oke, bikin kampanye belajar di rumah aja, ibadah dari rumah. Ya sebenarnya kalau ibadah dari rumah nggak masalah ya, belajar di rumah efeknya gimana gitu. Bukan hanya efek terhadap sekolah atau anak, tapi efek psikologis yang anak-anak rasakan. Mereka jenuh, mereka merasa putus semangat gitu. Jadi apalagi sekarang PSBB ya tanpa arti gitu kayaknya, Belum efisien. mereka keluar aja biasa aja gitu. Jadi ya. Ini mas mungkin harapan mas nih, atau dari harapan mas dalam masa pandemi COVID-19 ini nih, di bidang pendidikan ada nggak sih yang perlu mungkin ya dapat diperbaiki atau dapat di Harapan gue yang pertama yang pasti ya, harapan gue mudah-mudahan pemerintah pusat dalam mengambil sebuah kebijakan itu harus melakukan survei dulu ke lapangan, cross check ke bawah, pahami kondisi kita yang di bawah gitu. Oke lah, nggak semua sekolah seperti itu, tapi sekolah yang gua ajar nih, tempat gua mengabdi itu kayak gitu loh ya. Bukan masalah sekolahnya, anak-anaknya banyak yang ekonomi belum mampu, banyak yang belum terjangkau oleh sinyal, tapi mereka gembar-gembor mengkampanyekan belajar di rumah gitu kan. Itu harapan yang pertama. Jadi dalam membuat kebijakan harus cross check dulu ke bawah, diuji publik dulu. Yang kedua, mudah-mudahan video ini bisa didengar oleh para orang tua ya, orang tua siswa-siswi di Indonesia. Dalam masa pandemi ini itu sangat dibutuhkan peran orang tua. Ya itu tadi, karena kampanye belajar di rumah menimbulkan efek psikologis bagi anak. Anak mulai putus semangat gitu kan. Itu orang tua harus bisa mengembalikan semangat si anak tersebut supaya punya semangat untuk belajar gitu. Dan supaya mereka juga ngerasain gimana susahnya ngajarin anak-anak sendiri. gitu. Iya kan? Betul. Iya. Dikira guru nanganin ratusan anak gampang. Apa enggak? Coba orang tua sekarang ngajarin anak sendiri. Belum bisa. Bila anaknya bikin masalah, guru yang disalahin. Itu serba salah ya itu. Ya iya. Gitu kan? Tapi itu is okay. Gua nggak mempermasalahkan masalah itu selama gua mendidik anak gua itu dengan cara yang benar gitu ya. Tidak keluar aturan. Gitu. Terus harapan gua yang selanjutnya, yang mudah-mudahan pastinya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Gua kangen sekolah, gua kangen anak-anak. Kangen sekolahnya atau kangen ngajarin nih? Dua-duanya. Oh, bener. Gua kangen melihat keramaian anak-anak di lorong kelas gitu. Kangen kumpul-kumpul sama anak, ngobrol, sharing gitu kan. Itu. Ya sama kangen nanganin anak yang suka bolos gitu kan. Loncat pagar gitu.
Gitu. Itu aja sih harapan gue. Iya mas, jadi sama saya juga sebagai mahasiswa berharap pandemi ini cepat berakhir. Ya, lu juga belajar kan? Iya, Susah kan? susah. Belajar online susah kan? Susah. Nah, Jadi rasanya. bete kan? Iya. Guru juga. Jangan dikata, guru mah enak. Ngasih materi doang, ngasih tugas doang. Udah gitu leha-leha. Kata siapa? Guru nungguin. Orang-orang mah nungguin WhatsApp atau chat. Pak, ini saya mau ngirim parcel, gitu kan? Bukan, bro. Pak, ini saya mau ngirim tugas. Hampir tiap hari tuh. Pak, ini saya mau ngirim tugas. Nggak ada sih, Pak, ini saya mau ngirim parcel, gitu. Iya, berarti salah ya anggapan orang katanya guru itu leha-leha, guru itu enak. Apalagi semasa pandemi COVID kayak gini, guru dirumahkan. Ya, guru dirumahkan bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Ya, gua meskipun dirumahkan, laptop nyala terus. Gua juga harus mempersiapkan materi pembelajaran gua ketika nanti masuk. RPP, silabus, dan lain-lain. Terlebih, ada kerjaan lain sebagai guru, pembina misalkan. Itu kan kegiatan-kegiatan siswa ya, harus dirancang juga, gitu. Berarti berat juga ya mas sekarang guru. Ya, Tidak semudah yang dibayangkan. tugasnya berat. Apalagi di zaman seperti ini ya. Kalau dulu anak dibentak sedikit mungkin bisa nurut. Kalau sekarang anak dibentak, mereka balik bentak, gitu. Harus banyak sabar. Mungkin mas bisa ceritain mas sedikit kesulitan mas dalam menghadapi siswa nih mas. Nah ya itu tadi, anak zaman sekarang kalau dibentak, balik bentak, gitu. Kalau diomelinnya kencang, dia makin lawan. Jadi harus untuk guru-guru zaman sekarang ini harus punya strategi khusus, strategi pendekatan, ya. Dimana caranya supaya anak itu merasa nyaman dengan gurunya, merasa gurunya bisa menjadi sandaran, merasa gurunya bisa menjadi tempat segala keluh kesah, gitu. Itu yang masalah ngajar itu kita bisa banyak strateginya loh. Tapi mendidik itu yang susah, gitu. Ngajar di kelas gampang, tinggal kasih materi, buka PowerPoint, kasih tugas, banyak caranya. Nah, pendekatan nih sama siswa yang susah. Karena siswa sekarang karakternya luar biasa beda, jauh. Mungkin mas ini mas kan yang saya rasakan juga nih, kan bilang gaya mengajar guru itu kan pasti beda-beda. Ya. Kadang ada kalanya guru menerangkan ke saya sendiri itu pun berat banget rasanya buat masuk pelajaran tuh, buat gua mengerti itu susah loh. Mungkin kalau dari mas sendiri nih ada nggak sih strategi khusus gitu, pendekatan yang seperti apa, yang gimana mungkin bisa ditiru oleh guru yang lain? Nah, ya kalau gua sih ini gua ya, ini gaya gua. Gua dalam mengajar selalu memposisikan kalau gua ini adalah sahabat mereka, kakak mereka, gitu. Jadi ketika dalam mengajar pun mereka nggak malu untuk bertanya kalau nggak ngerti. Kan ada tuh anak yang kalau mau nanya aja takut sama gurunya. Iya Kan? Kalau mau nanya sebenarnya nggak ngerti nih, nanya tapi takut atau males karena gurunya nggak asik, gitu. Nah makanya harus memposisikan diri gue ini sebagai guru, tapi gue juga sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kakak dari mereka, gitu. Dan bisa menerangkan materi dengan baik, dengan bahasa yang mereka bisa terima, gitu. Jadi suasana di kelas jangan tegang, gitu. Nggak masalah kita ketawa, gitu, atau membuat jokes, ya supaya anak cair, gitu. Nggak masalah. Nah, yang penting tujuan pembelajaran tercapai, gitu. Mungkin ini mas, ini terakhirnya mas, bisa nggak mas kasih semangat gitu buat siswa-siswa nih, yang siapa tahu ada siswa-siswa atau mahasiswa, ya pokoknya pelajar-pelajar yang menonton video ini, biar mereka semangat dalam masa pandemi COVID ini. Buat semua pelajar mahasiswa di Indonesia,
kalian harus tetap semangat dalam menggali ilmu, belajar. Ini situasi ini sangat sulit bagi kita semua, bukan hanya pelajar, mahasiswa, pekerja, guru, semua sangat merasa kesulitan. Tapi teruntuk siswa-siswi mahasiswa, tetap harus semangat karena kalian harus memupuk diri kalian, ya, supaya bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan, gitu. Karena nasib bangsa ini di tangan kalian semua, gitu. Mungkin ini hasil perbincangan saya dengan Mas Ban selaku seorang guru. Ya semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita omongkan bersama bisa didengar oleh siswa, bisa dijadikan pelajaran, bisa diambil hikmahnya, dan yang terpenting semoga pandemi COVID-19 ini cepat menghilang ya Mas ya. Iya, biar cepat ngajar lagi. Iya. Lu juga cepat kuliah lagi kan? Iya. Biar cepat lulus. Biar litajan dapat Mas. Pokoknya kalau ada salah kata, Mas Ban ada salah kata, Iya. ya kita minta maaf. Minta maaf. Tapi yang penting, pokoknya ambil deh hikmahnya dari video ini. Kalau ada salah kata sedikit ya maklumin lah. Kita juga bisa belajar Mas. Jadi video ini ya untuk menyemangati lah ya. Iya, menyemangati. Pokoknya buat kalian-kalian yang lagi pada malas nih, lagi pada lesu nih, dengan ya belajar dari rumah dengan tiduran, copy paste punya orang nih, yang tadi gue rasain, copy paste punya orang. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Ya pokoknya kalau bisa jangan copy paste. Tapi sekali nggak apa-apa. Kalau terusan jangan, ntar keenakan. Ya pokoknya itu aja. Pokoknya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian sebar video ini ke teman-teman kalian. Oh iya, Mau disampaikan lagi gak? Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Pokoknya jangan lupa juga follow IG gue ya, Iwan29 dan IG Mas Ban. Arya P Juara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.